aku ketemu temen satu tim yang ambis banget bareng sama aku. Aku first time lomba esai bareng dia, finish di juara 3. Itu pertama kali aku ikut dan menang juara 3. Jadi kayak harus bener-bener cari teman yang sevisi karena kalau kita maksain aja, sometimes kita bisa bosen. Tapi kalau misal ada pihak eksternal yang nambahin kita, ayo semangat, ayo kita berjuang bareng, itu akan menambah euforia kita, vibes kita semakin untuk terus berkembang. Ayo kita harus sampai ke sana bareng-bareng. Nah, itu sih namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tema podcast kali ini, saya akan mengulas tentang cerita alumni SMK Bakti Mulia Pare melalui jalur SNBT dan SNBP. Nah, sebelum itu, kakak-kakaknya bisa perkenalan dulu nggak nih? Bisa. Ayo dari Mbak. Perkenalkan, nama saya Dea Sylvia Rizka. Saya dari Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik. Dan Mas? Oke, halo sebelumnya, kenalin aku David Fernanda. Aku dari Universitas Negeri Surabaya semester 5 dari program studi ekonomi. Nah, oke, jadi mbaknya ini kan dari kampus-kampus nih yang sekarang nih mungkin para orang ini juga nyari nih ya, dari UNESA nih. Mbaknya ini sendiri gimana ceritanya kok di kampus ini gitu? Aku masuk jalur SNBT tes gitu. Ya udah masuk. Ya udah masuk. Konsepnya gimana nih? Ya udah masuk. Ya saya juga mau masuk dong gitu kan. Nah, kalau Masnya? Mungkin kalau aku beda sama dia ya. Mungkin karena aku udah lulusan 2 tahun lalu, jadi aku bukan SNBT ya, tapi SNMPTN. Ya, SBMPTN aku dia SBMPTN yaitu untuk yang tes tulis gitu. Nah, jadi feel-nya ketika kalian pas masuk jalur SNBT itu kayak mencengkam, kayak biasa aja deh, udah biasa aja gitu apa? Kayak gimana gitu? Itu SNBT itu kayak singkatan Seleksi Nasional Basis Tempur. Iya. Basis tempur. Basis tempur. Mencekam memang di Mencekam. ruang ujian itu. Itu Kalau kayak Masnya? Kalau aku dingin. AC. Ya dingin. Aslinya kebanteran jadi itu yang bikin feel-nya sebenarnya itu biasa aja ya, karena mungkin persiapannya sih memang kalau aku sih ada persiapan, cuma memang aku ya udah kerjain aja, selesai ya udah lupain gitu sih. Teman-teman gitu enggak? Juga udah biasa aja. Udah yang penting lulus kan masuk. Iya. Nah, ini nih jalur apa nih? Jurusan ekonomi sama seni tari. Iya. Nah, SMK-nya Kalau aku masih selinier, aku di akuntansi dulu ya. akuntansi. Ini Farmasi. farmasi, masuknya seni tari. Ini menarik banget ya. Menarik ini ya. Emang udah paling bener ini. Iya. Nah, konsepnya itu dari awal nih farmasi, kok kepikiran masuk seni tari itu loh. Kalau dulu aku sebenarnya udah nari, jadi kayak udah ada basic gitu. Oke, masuk. Hobi. Jadi sama tim BK diarahkan kalau bingung cari jurusan yang selinier, itu diarahkan yang sehobi. Selain itu aku juga gak suka sekolah. Soalnya kalau kesehatan itu sekolahnya lama. Kita nih gimana nih? Lucu deh. Kayaknya semua sekolah sama deh. Iya, harusnya ya. Tergantung juga sih sebenarnya. Kalau dari sisi kesehatan juga kan emang berat gitu kan. Kalau akuntansi kan Aduh. cuan gitu mas. Cuan. Uangnya Nah, baik. dari ekonomi nih, saya bahas dikit nih. Inflasi itu menjeru banget nggak di situ? Skip. No. Oke. Next question. No, next question. No. Katanya mau ganti 12%. Udah itu urusan pemerintah. No. Nah, misal nih kan di ekonomi nih kan pasti bahas ekonomi lah, jelas kan ekonomi. Nah, itu masih masuk nggak sama pekerjaannya? Kalau aku jujur aku enggak sih. Kan aku sekarang juga kuliah ambilnya prodi ekonomi, tapi aku juga kerja part time. Part time aku sebagai itu tutor private. Oh my god. Nah, jadi sekarang aku jadi guru juga. Kalau mbaknya itu part time juga atau full kuliah? Kalau masih semester 1, jadi aku mau fokusin adaptasi dulu kayak di kampus gitu. Nah ini masnya kan sambil part time nih. Nah berat banget atau sudah kebiasa? Soalnya kan
part-time banyak kerjaan tuh. Kalau saya denger-denger jadi asisten dosen tuh. Itu kan nilainya dapat tambahan nggak tuh? Kalau ini sih realistis aja sih. Kalau dibilang nggak capek ya pasti capek ya. Jelas ya dari Berarti jelas capek. dari matanya jelas kelihatan. Iya. Muka-muka semester Menyerang 5. ya. Muka-muka semester 5. Menginjak semester 5 ya. Tapi emang sih kalau dibilang capek emang capek. Tapi ya selagi itu nanti bisa menambah skill aku atau nanti bisa menambah semua relasiku, it's okay. Jalanin aja sih aku. Nah, problem sih kayaknya juga nambah-nambah uang sakunya nggak? Iya. Itu pasti. Sejahtera aku di Surabaya. Ini nih, UKT-nya berapa nih? Aduh, Aduh. malu aku. Waduh. Aduh, Tok malu. spill dikit perkiraan aja gitu. Di bawahnya 5, tapi di atasnya 3. Oh, iya. Lumayan juga ya dia. Lumayan juga ya. Ini nih, Lumayan. dari UNESA nih. Aku ya. Ya. Aku free. Gratis. Ketawa. Berapa? Gratis. Free. Free. Too much prestasi itu mah, kebanyakan prestasi gini. Astagfirullah. Ya amin. Amin gitu kan. Amin, amin, amin. Amin. Nah, jadi ini saya dengar-dengar nih, masnya ini prestasinya pasti ikutnya Olimpik, bener? Ikutnya prestasi, katanya pas SMK tuh banyak prestasi sekarang sampai sekarang. Mungkin kalau SMK sih enggak ya. Mungkin aku cuma ketua OSIS doang dulu di sini. Cuma aku baru ikut lomba-lomba itu saat kuliah ini. Dan aku baru besok aku harus ke Tasikmalaya buat lomba final. Baru juga dibilang besok langsung lomba lagi. Ini kalau mbaknya nih ada mau gitu ikut-ikut lomba tari mungkin di sini, di sana, di situ kan? Aku juga bisa nari loh. Oh iya. Udah ayo berpasangan langsung tuh. Gitu. Collab. Kalau lomba-lomba aku masih belum kayak mau ambis gitu. Masih mau kenal aja dulu sama kampusku aja. Oh masih. Masih adaptasi gitu. Soalnya itu kan jauh ya di kota sama di rumah itu kayak banyak culture shock gitu loh. Iya pasti. Ya pasti adaptasi gitu. LDR. Nah, Kayak teman saya tuh LDR terus. Curhat ya. Kena curhatan terus gini biasa. Nah biasa nih kan kalau SNBP itu kan katanya jalur hoki tuh. Iya. Jalur gaib. Nah itu yang punya prestasi banyak itu tetap ketampung pasti kan ya kan? Enggak selalu. Nggak Aku selalu? dulu pakai prestasi itu enggak diterima. Ya mungkin kalau kamu juga sempat mengikuti beberapa, kan aku dari tahun 2022 kan aku juga tetap ngikutin alur SNPTN. masuk perguruan tinggi kan. Masuk. Dan aku banyak baca-baca, mereka yang ada sertifikat internasional, bahkan nasional, ya sertifikatnya yang unggul-unggul gitu, belum tentu Belum masuk. tentu. With the international one? Iya, belum tentu. Belum tentu. Jadi memang menurutku memang untuk sistemasi penilaian sendiri dari SB, SNBP. itu aku juga masih bingung sih sistem penilaiannya seperti apa gitu. Tapi Dan mungkin ada- nanti bisa dicek-cek sendiri mungkin. Kalau aku sih lebih mengukur peluang juga sih. Peluang presentasi ya. Iya. Ya, peluang masuknya bisa nggak misal Ada. pakai sertifikat ini atau pakai prestasi itu apakah bisa buat masuk gitu. Jadi menurutku jangan memaksakan juga gitu sih. Ada itu nggak? Kayak kan pilih jurusan nih, masing-masing udah nih. Ada kepikiran pilih jurusan lain nggak sebelumnya? Pernah. Aku dulu mau masuk fisika malah karena aku suka fisika. Suka hitung-hitungan tapi nggak suka kimia gitu. Aneh Farmasi, fisika, seni tari. Ya. Semakin Bulat. Nah, iya, semakin bulat nih. Kalau masnya nih? aku dari awal komitmen cuma satu. Aku kan dari jurusan akuntansi. Ya. Dan aku cuma komitmen dari awal, aku nggak mau melenceng jauh dari jurusanku awal. Jadi dulu aku cuma milih ekonomi, aku nggak bisnis digital. Tapi yang pilihan pertama yang masuk di ekonomi, dijalanin aja. Perpajakan, gimana perpajakan? Emang ada perpajakan? Ada, pasti Belum ada. baik, pas KM masih belum ada Iya. di matkulku sih. Ya, tapi misal kalau kepikiran masuk perpajakan ada nggak sih?
nggak ada kepikiran buat masuk karena dulu tuh kita kembali lagi pas aku tadi cerita awal ya, aku masuk Unesa itu memang lihat peluang. Oke. Aku tahu mengukur kemampuan diri. Mas, aku mau masuk prodi apa bisa. Cuma lolos apa enggak, masuk apa enggak gitu. Make Jadi sense. memang harus lihat peluang dulu kalau aku. Nah nih, buat teman-teman nih, kalian itu iya nggak sih kalau buat masuk tuh mengukur peluang, tapi ada yang iya, ada yang juga nggak sih, ada yang punya potensinya semua nih, nggak terbatas ya teman-teman. Nah, dari kakak-kakak ini kita lihat dari mereka nih, sukses nih, lihat nih, masuk kampus-kampus yang lumayan menurut saya ini suka nih, sudah naik terus nih, Unesa sama kampus ini naik nih. Nah, gimana rasanya di kampus ini tuh bahagia banget, sangat-sangat wow gitu, atau gimana nih? Atau jawabannya biasa aja. Kalau aku bahagianya tuh cuma waktu buka SNBT terus dilihat lolos udah, habis tuh ya udah sih. Senangnya cuma pas diterima. Ya udah iya gitu ya kan. Ya udah ya gitu aja. Kayak gitu aja. Ya masuk. Bikin cici terus udah bikin cici. Terus selebihnya pas masuk kayak biasa aja gitu. Iya, dibantai tugas. FOMO. Homo. Oh biasa. Masnya ini kalau masuk nih FOMO atau Oh enggak sih, kalau aku emang Ngincar dari loh. awal emang niat kuliah ya, emang Iya. basic dari awal aku tuh gak pengen kerja duluan, padahal tetap kuliah kan juga kerja. jauh ya. Nah itu jadi kan aku memang awalnya tuh gak mau kerja duluan, pengen kuliah dulu biar aku nanti setelah kuliah baru kerja. Tapi kuliah ini juga sambil kerja dan aku bener-bener menikmati. Karena emang dari awal kan aku pengen kuliah kan, dari semester 1 sampai semester 5 ini aku benar-benar menikmati masa-masa saat aku kuliah. Kayak ketemu teman-teman, relasinya. Karena mungkin saat aku masih sekolah di sini, yang aku kembangin mungkin nggak sebanyak yang aku sekarang skillku yang aku bertambah saat jadi mahasiswa. Jadi aku sangat memanfaatkan titelku sekarang jadi mahasiswa seperti itu. Iya, saya dengar juga Anda jadi moderator, MC, kurang apa? Multi talent ini. Aduh, Bisa menyerang ya. Ini bukan menyerang ini, membanggakan ini, Ya, Mas. Masya Allah. Nah, ini mbaknya juga nih dari farmasi ke Tari. tari. Terus saya dengar juga mbaknya ini tahu gimana make upnya buat kulit tuh yang bagus apa. Berarti kan nggak sedikit melenceng nih dari kita lihat Iya. juga. Iya. Berarti kan nanti misal mbaknya pas besar nanti buat make up baru nih. Ya, Ya, amin. skincare gitu Iya, ya. skincare kan. Lancar nih masuk sekolah kan. Masuk di lingkungan sekolah kan nggak apa-apa. Cuman kan kalau di sekolah kan emang nggak boleh terlalu banyak make up. Karena kita fokusnya untuk belajar. Oke, tapi kok di kuliah boleh ya? Boleh. Boleh kan? Sama-sama belajar kan? Nggak salah sih ya. Nah, dari segi itu kan kita lihat juga dari SNBP, SNBT. Berarti kan kalau mbaknya, menurut mbaknya itu enak SNBT atau SNBP? Sebenarnya tuh enak gak enaknya ya enak SNBP sih. Cuma aku kalau lolos SNBP itu aku mungkin gak akan belajar kayak ngebut gitu. Apalagi aku sekolah kan cuma ya udah sekolah Formalitas. Formalitas. terus tahu Formalitas. terus tiba-tiba masuk ranking 3 besar kayak ya udah gitu. Tiba-tiba gak lolos SNBP toh ya. Terus belajar ngebut apalagi ketinggalan materi banyak. Apa kan kita kan SMK ya, itu kayak ketinggalan materi sama anak SMA gitu. Jadi aku belajar sampai berapa ya, jam 8 pagi sampai jam 1 malam non-stop ya, ngejar. Karena aku belajar itu nunggu ditolak dulu. Belajar menunggu ditolak. Iya belajar. Terus Awas. habis itu kayak tahu kan sakitnya ditolak terus aku Aduh. nggak mau kayak ngerasain gini lagi apalagi SNBT gitu. Aduh, sakitnya ditolak kayaknya mbaknya pengalaman ini. Sakit ditolak dukun bertindak. Nah, kalau masnya ini SNBP atau SNBT? Aku kan SBMPTN sama SNMPTN. Nah, Kalau jujur lebih enak sih, lebih enak ya sama kayak dia kan SBMPTN, SNMPTN yang tanpa tes ya, tanpa tes. Tapi emang aku sama kayak dia kan mungkin ditolak. Nah, aku nggak diterima malah. Dari awal daftar aku angkatan sama angkatanku itu kita nggak ada yang bisa daftar. Jadi kita belum daftar, kita nggak ada ditolak, emang kita nggak bisa daftar aja. Jadi ya nggak tahu. Jadi aku lebih fokusin ke itu
UTBK-nya. Tapi kemarin aku sempat ikut SPAN PTKIN yang dari apa namanya keagamaan ya, Iya. SPAN PTKIN Kemenang itu aku sempat lolos juga. Tapi kembali lagi aku pengennya kan ke kampus negeri aja kan, kampus negeri aja yang nggak ada yang konvensional aja lah. Iya. Akhirnya ya udah aku fokus ke belajar UTBK, ya udah lolos ke UNESA gitu. Kayak ngomongnya gampang banget gitu, kayak udah tambah beban sekarang gitu ya. Ya kalau di maksudku gini sih, kalau mau di flashback ke belakang juga, aku sampai di titik ini pun juga susah dapetinnya gitu loh. Dari awal mungkin dulu ya, kalau aku nggak keterima beasiswa, aku kuliah gimana gitu loh. Apalagi dulu tuh misal di keluarga aku tuh juga bilang aku harus kalau mau kuliah harus pakai usaha sendiri gitu. Harus biayai sendiri gitu. Jadi tiba-tiba kalau aku ada kesempatan buat jadi dapat beasiswa ya kenapa enggak gitu loh. Kenapa nggak ambil kampus yang sekalian bagus gitu sih. Bukan berarti yang kemarin aku tolak itu nggak bagus. Cuma karena aku mempertimbangkan beberapa hal yang harus akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di UNESA gitu. It's a chance so I take it bilang. Masuk akal, bener juga. Kalau ada kesempatan ngapain ditolak gitu. Make sense. Kayak banyak orang bilang kesempatan nggak datang 2 kali. Untung masuk akal. Nah, kalau ini nih ya, saya pikir-pikir S1 aja atau S2? Atau bakal lanjut lagi sampai S3? Saya biasa kan orang-orang nih mikirnya dari S1 aku mau S1, nanti mau S2, S3. Cuma S1 aja karena udah enak gitu. Nah, kalau Mbak sama Masnya ini? Ayo kamu yang semester 1 duluan. Kayak kamu baru nyemplung ya. Baru nyemplung. Udah ditanyain aku S2 apa enggak ya? Kalau aku ngelihat di peluang sekarang itu, kalau di pendidikan itu aku lebih ke PPG dulu baru S2-nya PPG. Habis itu kan kayak profesi kan ya, PPG. Kalau Masnya? Doain aja. Aduh, yang semester 5 loh ini. semester tua ini, semester tua. Semester tua, banyak pekerjaan, asisten dosen. Aduh, pusing banget. Ya udah gitulah. Tapi saya dengar-dengar kalau orang biasa nyaranin tuh jangan sambil kerja, nanti nggak bisa fokus. Itu kalau menurut Masnya itu kan yang sudah ada pengalaman nih sampai semester 5 nih, itu gimana? Kalau aku sendiri itu juga sempat dengar itu ya. Iya. Karena aku juga beasiswa kan. Jadi otomatis kalau aku mau beasiswa aku tetap jalan, nilaiku selama kumulatifnya nggak boleh turun kan. Iya. Nah, jadi aku juga mikir nanti gimana ya kalau aku kuliah terus gak bisa kerja, terus misal aku harus kekurangan finansialku gimana gitu. Akhirnya kayak ya udahlah ngakali dulu aku jualan tahu, terus sempat jualan, terus aku udah kerja itu dari kalau nggak salah semester 2 kalau nggak semester 3 itu aku ngajar anak SD kurang lebih 6 bulan. Setelah 6 bulan aku keluar cari kerjaan baru, sekarang jadi les private sampai sekarang kurang lebih hampir 1 tahun. 1 tahun. Jadi kalau aku sih mikirnya itu cuma satu, selagi kamu bisa jalani dua-duanya dan konsisten semuanya, it's okay. Selagi itu nggak mengganggu aktivitasku juga, nggak mengganggu nilaiku juga, nggak apa-apa. Dan sampai sekarang nilaiku tetap stabil. Ya, it's okay berarti ya. Stabil naik terus ini? Enggak juga. Sempat ada turunnya juga, tapi ya diperbaiki lah di semester selanjutnya gitu. Lebih ke time management gitu. Ya. Dan sama satu lagi sih, karena menurutku ya beberapa teman-temanku ataupun yang aku amati di sekelilingku, rata-rata itu teman-temanku atau orang-orang itu belum bisa menentukan prioritasnya gitu. Jadi kalau bagus emang kita fokus ke kuliah ataupun nanti kita fokus ke nambah nilai, it's okay karena itu prioritas masing-masing. Cuma kadang itu yang harusnya jadi poin penting malah diprioritaskan nomor berapa gitu. Berarti intinya nih time management is the important we need. Yes. Soalnya kebanyakan dari nih anak-anak SMA, SMK nih atau SD ke bawah lah ya. Mereka itu bingung gimana membagi waktunya karena
Kalau saya sendiri kan OSIS nih, OSIS basket itu kan juga harus menentukan nih kapan belajarnya, kapan ini. Belum lagi aktivitas di luar sekolah itu kan. Nah itu kan mungkin ada tips gitu seperti awal prioritasnya dulu kan. Kalau dari aku ya, dulu kan waktu sekolah kan aku sering dispen ngejob gitu kan, hari-hari di mana. Nah, itu aku pernah nunggu giliran tampil itu aku sambil ngerjain tugas. Bikin di sanggar pun aku bikin jurnal dulu, jurnal praktek farmasi gitu dulu. Terus juga waktu apa ya, disnatalis itu waktu itu persiapan SNBT itu aku tunggu artisnya itu sambil ngerjain TO. Ya, TO, ngerjain TO. Terlalu niat ini mah. Ini definisi rajin ini. Iya. Itu lewat rajin dia. Iya. Kalau saya mah kerjaan di rumah nanti bisa. Ya, yang penting selesai ya. Ya penting selesai kumpulin. Kalau di rumah Karena waktunya tidur. nggak salah. Intinya pulang ke rumah tuh untuk tidur, rest. Iya. Gila. Ini kakaknya ini, aduh, Apa? gimana ini ya? Harus Soalnya ngikut ya nanti ya. iya. Soalnya kalau nggak disuruh kuliah kerja, berarti Ya, harus. pasti dong. Ya, pasti. Iya pasti. Emang tujuan anak SMK kan gitu. Iya, tapi saya kan pengen tetap SMK biar menikmati hidup dulu. Ah, Soalnya kan tahu nanti bakal lulus dari sini kan menikmati kekerasan hidup gitu ya. iya. Kekerasan hidup. Iya, kerasnya ini. Oh, kerasnya. Kekerasan. Kekerasan. Ah, sama aja. Nah, yang penting itu ya kan. Nah, dari ini kita lihat kan, kalau dari SMK ini menurut Kak ada itu enggak potensi terbesar dari SMK dan SMA ini kan di SNBT, SNBP itu kan potensinya sebenarnya dari sekolah ini kan juga besar gitu kan. Dari kita lihat. Tapi itu masih mengacu pada satu kan. Potensi anak tersebut karena kita tahu lah semua anak itu aslinya pintar cuman aslinya cuman karena mungkin males aja kali capek itu kan terlalu banyak tekanan dari orang tua atau temen itu kan bisa membuat penurunan gitu kan jadi kayak males. Nah menurut kakak nih apakah ada suatu tips gitu mungkin buat mengatasi masalah tersebut? Tips males itu kan? Iya mungkin atau mengatasi biar tetap itu jadi rajin gitu kan, Produktif gitu ya. produktif itu sih. Kalau aku ya apa dipaksa dulu, maksa diri sendiri kayak aku kalau nggak belajar hari ini kapan lagi mau belajar gitu. Oke, Setuju sih. Ya, setuju. karena kalau dituruti rasa malas sih ya bakal males aja terus. Iya. Kalau dipaksa kan ya meskipun kepaksa tapi konsisten itu kayak hari ini aku belajar 15 menit. Ya udah tiap hari aku belajar 15 menit gitu. Tetap konsisten. Jarang ya. Kalau aku bisa nambah satu lagi dari yang dia tambah, yang dia bilang tadi. Soalnya gini, kalau aku sendiri jujur ya, aku tuh baru sering produktif ya waktu kuliah. Kalau waktu zaman sekolah dulu ya udah nikmati bareng sama teman-teman aja. Makanya aku kalau udah habis waktunya ya udah habis gitu momennya bareng teman-teman karena saat sekolah aku bener-bener spend waktu banyak buat teman-teman. Tapi yang harus aku nambahin dari dia tadi kan kamu manajemen apa tadi? Ya. Yang Time management. Iya. manajemen kayak memaksakan kan, Iya, memaksakan memaksa. diri. Nah, kalau tambahan dari aku cari teman yang sevisi. Iya, Itu frekuensi. paling penting banget. Ini sih, aku bisa ambil contoh dari aku sendiri. Oke. Karena gini, aku tuh baru mulai ikut lomba-lomba. Itu tuh bisa dikatakan beberapa bulan ini. Kurang lebih selama beberapa bulan ini aku bisa menyelesaikan lomba menang kurang lebih ada 7 kali menang. Ih, Itu entah itu juara 1, juara 3, juara 2 yang sekitar beberapa bulan inilah. Kurang lebih 5 bulanan ya. Karena setelah aku telaah orang tahu pernah dengar lagunya itu yang terbawa arus itu. Oh iya, Tahu nggak? tahu. Iya. Ya itu memang beneran loh. Aku itu beneran kejadian ke aku. Aku ketemu teman satu tim yang ambis banget bareng Iya. sama aku. Aku first time lomba esai bareng dia finish di juara 3. Itu pertama kali aku ikut dan menang juara 3. Jadi kayak harus bener-bener cari teman yang sevisi karena Iya. kalau apa namanya kita maksain aja, sometimes kita bisa bosen. Tapi kalau misal ada pihak eksternal yang nambahin kita, ayo semangat, ayo kita berjuang bareng, itu akan menambah
euforia kita, vibes kita semakin untuk terus berkembang. Ayo kita harus sampai ke sana bareng-bareng. Nah, itu sih tambahan dari aku. Gila sih. Baru ikut lomba tuh, langsung juara 3. Ikut lomba aja itu udah give applause loh. Soalnya mental orang kan udah beda nih. Iya. Baru masuk lomba getar dikit orang. Nah, Bangga, langsung mental. Ya itu biasa gitu. Nah, kalau mbaknya nih pertama kali ikut lomba nih, gimana? First impression gitu. Aku ikut lomba itu waktu SMK. Masih juara 1, juara tari. Tari. Iya. Oh, kayak aku sempet notice juga ya. Iya. Aku nggak tahu ada kamu apa enggak. Itu Langsung. lomba apa ya? Kayak audisi, kemudian kan juara 1 terus kepilih, terus lomba di Kediri di Gor dulu. Itu tingkat apa ya? Kota kan? Ya, kota itu juara 1. Tapi aku FYI aku juara pertama kali aku lomba juara itu dance loh. Juara 1. Plot twist. Plot twist. Juara 1 dance itu. Aku pertama kali ikut lomba yang non akademik. Iya. Itu langsung juara 1. Oh. Jadi kayak shock juga sih. Loh, Yang baru ikut loh, udah jadi juara. Nah, plot twist nih, dance and tari gitu kan. iya. Ya, kolaborasi yang bagus ya. Bayangin aja dulu, baru lakuin. Ini udah ngelakuin, baru bayangin. Wacana, bisa gini gitu kan. Nah, biasa kan kalau biasa tari sama dance kan beda ya kan. Ini kita out of topic dikit lah ya. Nah, dance itu kan lebih ke modern. Kalau sementara tradisional itu kan kayak tari itu tradisional kan. Iya. Nah, pernah kepikiran nggak dari tari ke dance gitu? Sebenarnya udah sering sih kayak tari tradisi terus modern. Ada juga yang di mix, namanya kontemporer terus ada tradisi kreasi juga. Jadi aku udah sering sih kayak main-main gitu, kayak tradisi sama dance tuh digabungin. Oh. Pernah ikut event terbesar nggak? Kalau di kampus nih kan pasti eventnya lebih besar dari SMK SMA lah ya. Event paling besar yang pernah dialami lah. Apa ya? Masih standar sih, cuma tingkat kota gitu. Paling. Masih semester 1. Coba yang semester 5. Aku kemarin cuma ngisi acara di BKKMB aja. Ngisi aja. Ngisi aja. Oh ya, ada benar ya. Itu ngisi dance di salah satu proker anak teknik. Itu kita dapat bayaran. Boleh. Dibayar. Lumayan bayarannya, bisa buat jajan. Sekali jajan habis nggak tuh? Di Surabaya, Bro. Wah, Surabaya. Surabaya. Di sini 50 dapat banyak, di sana 50 dapat apa? Satu di Malang juga. Sehari habis 50 aku kalau nggak masak sendiri. Kalau nggak masak sendiri habis 50. Ini yang Surabaya yang UMR-nya udah tinggi ini gimana ini? Aduh ya. Dinikmati aja. Dinikmati aja. Nah, misal nih, saya pengen tanya nih, cita-citanya setelah lulus. Soalnya cita-cita ini menurut orang gampang diomongin, tapi maknanya tuh dalam. Soalnya pasti ada nih yang pengen jadi apa, malah jadi apa. Soalnya jadi pilot, malah jadinya apa, masinis. Nah kan melenceng tapi masih dapat lah ya cita-cita gitu kan. Biasa melenceng tapi masih enjoy your life gitu. Nah kalau Mbak dari Masnya ini juga gimana? Orang kaya. Ya. Aduh! Jadi apa aja nggak apa-apa kok, yang penting kaya gitu aja. Itu udah wajib itu, hitungannya wajib itu. Jadi gak jadi orang kaya, kayak Ya pengen jadi orang kaya aja sih. Enggak sih, enggak. Canda doang. Jadi aku tuh karena mungkin aku tuh dari awal pengen jadi guru ya, karena aku suka ngajar, sering ketemu orang, dan aku tuh punya prinsip ilmu itu nggak boleh berhenti di aku. Oke. Dan kayaknya setelah kuliah kok seru juga jadi dosen ya. Oke, mau let's try, coba jadi dosen. Kalau Mbaknya nih, sama jadi guru, karena aku juga dari basicnya pendidikan. Kemudian sebelum masuk sekolah aku udah pernah ngajar, entah itu aku pernah ngajar ngaji. oh, Sama. Ya, aku Aku pernah ngajar ngaji. Aku pernah ngajar ngaji. Kemudian di desa waktu acara 17 Agustusan itu aku sering ngajar anak-anak tari kayak gitu. Jadi aku lebih suka ya, oh enak ya ngajar, jadi aku mau lanjut gitu. Jadi guru. Tapi tujuannya tetap kaya. Tapi itu intinya dari sini tuh kaya ya. Nah, menurut kakak nih, kesan dan pesan untuk yang lulus SMA atau SMK dari sini itu apa?
Belajar sih tetap. Belajar. Belajar terus belajar. Kalau Masnya? Terus Kalau jangan Mbaknya ini kan- terjebak di zona nyaman. Setuju Oh. banget sih. Kalau pesanku ya buat teman-teman, kan teman-teman sekarang kelas 12 ya. Yeah. Yang bisa perguruan tinggi kan masih Yeah. kelas 12 ya. Yeah. Kelas 12 maksimalin belajarnya ya. Karena aku ngerasa sendiri, aku dulu belajar waktu hamil 1 minggu. Jadi ya hamil 1 minggu kayak bener-bener maksudnya aku dari beberapa bulan itu udah belajar. Cuma yang sekedar main-main. Oh, Tapi iya. yang bener-bener belajar itu hamil 1 minggu. Terus maksimalin potensinya yang ada pada dirimu, tapi aku minta tolong jangan memaksakan. Oh. Maksudnya kalian tuh harus bisa mengukur peluang. Gimana misal kalau kalian pengen masuk jurusan itu favorit. Jurusan favorit itu ya kalian harus belajar ekstra buat bisa tembus sampai sana. Dan jangan lupa kalau kalian memang tujuannya pengen kuliah, ya udah kuliah dimanapun it's okay. Oke. Tapi aku lebih menyarankan itu sesuaikan sama prodinya masing-masing, sama Oke. kesesuaiannya gitu sih. Untuk kesannya apa ya? Kayak apa ya? Apa ya? Enggak ada. Kesannya Kuliah itu seru kok. ya Seru. yang penting dijalani aja sih. Iya. Karena kalau dari awal kita menjalaninya nggak ikhlas atau setengah hati, pasti kalian kenapa sih kuliah kok berat banget, kok gini gitu. Begini. Gitu. Tidak sesuai ekspektasi gitu. Ya. Seru kuliah. Seru kuliah dan sesuaikan aja sih. Oke. Mungkin dari kakak-kakaknya mungkin segini aja, tapi dari yang kita dengarkan dan kita perhatikan, kakak-kakaknya ini kan udah memiliki pengalaman nih. Nah, saya juga dari presenter nih juga pengen mengucapkan terima kasih sebagai datang di SMK Podcast Bakti Mulia Pare. Nah, pada mungkin ini sekian dari kita. Semoga untuk teman-teman yang melihat kita, pastikan di rumah kalian belajar dengan giat, work hard because semua ini tidak mudah. Oke, that's all from us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.